Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, di video kali ini saya mau bermain aplikasi Maxim atau Taxi Driver. Oke, jadi di sini saya buka dulu aplikasi Taxi Drivernya. Di sini saya mau bahas kembali yaitu tentang Taxi Driver orderan fiktif. Rating saya ini ya kurang lah 90,95, orderan terselesaikan cuma 50. Di sini penolakan otomatis ada 4. Nah, di sini saya sambil nyari orderan juga ya. Siapa tahu ada orderan. Nah, kemarin itu saya dapat komen dari siapa ya itu? Nah, saya dapat komen dari Muhammad Ridwan. Jadi nama kita sama ya, Ridwan. Komennya menarik juga sih. Nah, ini tentang orderan fiktif di Maxim. Jadi saya akan bahas orderan fiktif terus ini kayaknya akan di Maxim, karena udah jengkel juga sih. Maxim ini banyak banget orderan fiktif yang merugikan driver. Jadi semoga kamu udah tahu ya cara membedakan mana orderan fiktif dan mana yang real. Nah, di sini saya lanjut untuk baca komennya, itu jangan suka ngebatalin orderan fiktif. Oke. Nanti akun kita kena blokir. Wah, kenapa bisa kena blokir? Sampai ke titik penjemputan, kemudian ubah rute, cari lokasi yang terdekat, mulai jalan, langsung selesaikan. Oke, selesai. Setelah itu feedback, buat laporan orderan fiktif. Ini cara aman buat akun kita. Saldo kita yang terpotong akan dikembalikan kalau benar-benar orderan fiktif. Ini cara yang aman, yaitu kita ke titik penjemputan. Ya ribet juga sih ya. Udah tahu-tahu orderan fiktif, terus mau ke titik penjemputan. Nah, orderan fiktif itu di Maxim, di situ kan ada terdekat. Oke, saya contohkan aja, semoga ada orderan fiktif di Maxim ini. Ini Indomaret lagi nih, fiktif lagi nih. Iya, ini fiktif. Jadi di sini sudah baru aja buka udah ada 2 orderan fiktif. Nah, ini salah satu contoh orderan fiktif nih. Pop mie 2, OVO, sari kacang hijau, ya kan OVO, sama OVO di sini dong dia kasih. Ini termasuk salah satu orderan fiktif. Posisi saya di sini kalau mau dilihat jauh, emang jauh kan? Jauh. Tapi kita bisa lihat orderannya. Jaraknya 11 km dari posisi saya sekarang. Ya mungkin dari maksud Bang Muhammad Ridwan ini, itu kita udah terlanjur ambil orderan fiktifnya. Terus kita udah tahu, wah ini orderan fiktif nih. Tapi kita udah ambil. Nah, jadi ini orderan fiktif ini sangat merisaukan sekali bagi kita para driver, apalagi khususnya Maxim. Kayak nggak habis-habis ini, udah malah bertambah. Dan malas juga ya kan kalau kita udah tahu ini orderan fiktif terus mau diambil. Sebagai driver ngapain ngurusin orderan fiktif kalau kita udah tahu itu orderan fiktif. Ya mending cari orderan yang real. Nah, dari Bang Muhammad Ridwan ini dia bilang setelah sampai di titik penjemputan, setelah ambil orderan fiktifnya kita ubah titik. Oke, berarti ini mungkin cara yang baru ya, karena kemarin itu saya sempat 5 kali membatalkan orderan fiktif, tapi ya syukur sampai sekarang itu akun saya masih aman ya. Mungkin beda-beda ya cara pembatalannya. Kalau saya sih waktu itu batalkan, saya taruh di keterangan ini orderan fiktif karena pembeliannya OVO. Nah, biasanya driver itu masih sulit membedakan mana orderan real sama orderan fiktif. Kadangkala ada yang memang orderannya itu orderan real, tapi mungkin karena customernya itu susah dihubungi, atau mungkin karena customernya lupa, akhirnya si driver beranggap wah ini orderan fiktif. Kalau menurut saya itu bukan orderan fiktif, itu orderan real yang miskomunikasi atau kesalahan dari customer karena dia lupa sementara ngorder, atau kadangkala dia udah order 2 aplikasi. Jadi kalau menurut saya ya itu bukan orderan fiktif. Nah, orderan fiktif sini yang saya maksud yang emang pembeliannya itu di Indomaret, dimanapun itu pembelian orderan. Karena di sini kalau mau dilihat ya, kita lihat aja di pengumuman Maxim sini, waspada penipuan. Di sini dikatakan kalau melakukan transfer online, mendanai ulang akun melalui Diamond Mobile Legends, Tokopedia, Lazada, Shopee, Pulsa, sejenisnya. Pokoknya yang elektronik, yang pembayaran elektronik lah. Kami harap Anda akan dengan sopan menolak permintaan karena ini adalah salah satu bentuk penipuan. Penipuan kok sopan? Gimana ya? Orderan fiktif ini udah hampir berapa tahun Maxim nggak kelar-kelar deh orderan fiktifnya. Tapi biasanya ada orderan fiktif yang dia nggak cantumkan. Kalau kamu nonton video saya,
itu ada orderan fiktif yang tidak mencantumkan pembelian OVO atau pembelian Lazada, Bukalapak, tapi di situ hanya suruh beli makanan, contoh pop mie, kacang, ya kan. Saat kita udah bayar di kasir, nanti deh saat di chatting dia bilang, bisa nggak sekalian top up Shopee. Tapi ya kalau kamu mau cari aman, yang mending nggak usahlah ngurusin orderan fiktif. Emang itu bukan urusan driver sih, itu urusan aplikasi seharusnya, ya kan. Ngapain driver ngurus-ngurus orderan fiktif? Kita cuma tahu aja yang penting ini fiktif, ya udah nggak usah diambil gitu. Nah, di sini juga saya mau lanjut cari orderan. Saya mau lihat emang orderan fiktif kalau kita batalin kurang nggak saldo kita, karena di sini saldo kita yang terpotong akan dikembalikan. Jadi apa mungkin di sini harus selesaikan ya? Oh gitu ya, harus selesaikan. Kalau selesaikan otomatis saldo terpotong. Kalau saya sih batalin aja, yang penting kita udah kasih feedback. Seperti saya bilang, kalau kamu mungkin nonton full ya, itu saya ada 2 cara pembatalannya. Pembatalan yang pertama itu ada pembatalan yang kita menaruh komentar di komen orderan. Jadi orderannya itu tetap ada, tapi udah ada komen kita di situ, orderan fiktif. Itu kita nggak kasih feedback. Tapi ya seperti saya bilang, ngapain ngurusin orderan fiktif, itu urusan aplikasi bukan urusan driver. Apa saya harus ngambil nih orderan fiktif nih? Cobalah saya ambil lah. Ini pasti orderan fiktif nih. Bentar ya, mana itu yang tadi? Food and Shop, Indomaret. Nah, yang paling dekat yang mana nih? Ini orderan fiktif nih. Ini 11 km. Terus yang ini Indomaret ini saya order pembayaran Bukalapak. Nah ya kan, orderan fiktif nih. Ini udah 3 nih orderan fiktif. Hah? Nggak nyala? Oi, Indomaret. Nah ini sampai Pontianak muncul dong. Bayangin. Gue di Jakarta cuy. Gue di Manado. Muncul orderan yang di Pontianak. Buset, dah jauh banget, nekat banget. Nah ini sama nih. Nih lihat ya. Kamu lihat yang ini. Yang ini itu Pop Mie 2 OVO, ya kan. Kalau yang ini Indomaret Pop Mie 2 OVO sama. Jadi mereka itu penipu, sistem kerjanya gimana ya? Kalau saya mau jelasin takutnya kalian yang nonton malah ngikut jadi penipu deh. Semoga enggak ya. Jadi mereka sistemnya itu ngeblas orderan di seluruh kota, di seluruh Indonesia yang ada Maximnya. Jadi mereka kasih orderannya ngeblas gitu, disebar-sebar seluruh Indonesia. Saya ambil deh yang mana ya? Yang ini. Ini orderan fiktif nih, minta. Kita lihat masih loading. Apa sekalian saya ambil yang di Pontianak ya? Buset, Pontianak jauh amat. Minta. Lanjut. Masuk nggak? Masuk juga dong. Nah, yang masuk yang di Pontianak cuy. Kita lihat peta. Coba kalau saya ke tujuan gimana sih? Indomaret. Kita lihat Google Map rekomendasikannya berapa lama cuy. Saya mencari jalan dulu. Terlihat sulit. Sepertinya Anda harus berenang. Apa yang kamu inginkan? Mencari rute terbaik. Baik, ini terlihat membingungkan. Sepertinya kamu tidak bisa Iya, berenang. kamu aja bingung ya kan? Kamu mau lewat mana? Ambil arah barat laut di Jalan Pameran menuju Jalan Amaramis. Buset, 2 hari 22 jam lewat kapal laut. Terus apa kamu mau berenang? Nah, kita lihat dia arah kemana. Jadi kita katanya ke sini. Nah, kita sampai dari Palu naik kapal ke Balikpapan baru sini. Jauh cuy, nggak mungkin kan kita menuju ke sana ya kan? Nggak mungkin dong. Nah, di sini kontak dulu customernya, penipunya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tidak dapat dihubungi. Nah, seperti ini. Nggak mungkin kan kita harus ke sana. Apa saya chatting ya? Selamat pagi. Oke, saya sudah tiba. Tiba di Hong Kong. Anda berada jauh, lebih dari 500 meter ya, bukan cuma 500 meter, berkilo-kilometer. Nah, ini ada WhatsApp-nya ternyata. Kita coba panggil suara. Wih. Halo, selamat siang, Pak. Ya, Ada pesan Maxim? iya, dah. Ini mau pesan di mana, Pak?
Indomaret ya. Tapi Pak bisa lihat nggak posisi saya di mana sekarang? Coba Pak lihat di aplikasinya. Langsung dimatiin dong. Langsung diblokir. Ini tadi ada fotonya, ini udah nggak ada fotonya. Coba saya hubungi lagi. Langsung diblokir. Mau masuk? Betul. Iya. Sampai sini di kamera. Itu. Kong dia langsung tutup. Kong kita telepon ulang dia blokir. Wah. Sudah nih. Oke, jadi kita lanjut. Tadi tertunda karena lagi ngobrol-ngobrol sama temen. Ini udah sampai di mana ya? Nah, ini orderannya ada nih. Ini customernya udah, nah kan? Mana nomor? Nah, ini customernya dia balas di aplikasi. Ini WA saya Pak, bapaknya WA yang mana ya? Bapak WA nya yang mana? Kok diblokir? Maksudnya nggak bisa dihubungi. Tadi saya udah hubungi. Ini kan kita nggak mungkin ke sana, ke Pontianak. Udah deh, langsung batalkan. Saya batalkan tempatin aja. Nah, seperti saya bilang, kalau kita klik pilih yang order dibuat dengan salah, itu artinya komentar kita itu akan muncul nanti di catatan orderan penipu ini. Jadi orderannya itu nggak akan hilang, tetap ada di daftar orderan. Nah, di sini saya pilih coba mulai jalan, terus ke tindakan batalkan orderan. Nah, kalau kamu udah tekan mulai jalan, itu kita udah nggak bisa batalin. Order hanya bisa diselesaikan, komisi akan dikreditkan jika terjadi kesalahan. Silakan tuliskan pesan melalui umpan balik. Oke, jadi kita jangan tekan mulai jalan. Jadi ini karena saya sudah tekan mulai jalan, ya udah akhirnya saya hanya bisa selesaikan. Jadi kalau sudah tekan mulai jalan itu saldonya akan berkurang kalau kita selesaikan. Tapi beda dengan kalau kita batalkan belum tekan mulai jalan. Berarti kita hanya bisa selesaikan orderan, terus kita feedback di orderan selesaikan, terus di sini kita lakukan feedback tindakan dan feedback. Di sini feedback kita pesan untuk administrasi. Nah, seperti biasa, Maxim ini kalau kita baru pertama kali lapor pasti akan terjadi kesalahan. Jadi kita harus mencoba lagi, yaitu balik lagi ke tindakan lagi dan tekan feedback lagi. Ini juga salah satu kekurangan Maxim, mau feedback harus 2 kali. Nah, di sini diperlukan waktu untuk meninjau pertanyaan ini. Kamu mohon, oke dah. Ini apa ya? Yang ini. Oke, kita ini orderan fiktifnya. Oh, jadi di feedback ini udah ada fitur baru ya. Jadi ini saldonya pastinya berkurang karena masuk di orderan terselesaikan. Driver yang penting udah tahu ini orderan fiktif atau bukan. Nggak perlu kalau udah tahu orderan fiktif ya nggak usah diambil. Tapi kalau kamu mau bantu driver lain ya bisa dengan cara tadi, tapi tidak mengganggu waktu kamu. Yang penting kamu ikhlas, gitu aja sih. Dan untuk saldonya berkurang atau enggak nanti kita akan lihat terakhir. Kayaknya ini belum masuk ya. Saya mau cari dulu orderan yang paling dekat. Nah, di sini kita lihat, di sini masih ada nih. Ini apa nih? Nah, ini yang sama tadi tapi di Manado. Udah malas lah saya kalau ngambil orderan gitu. Kan udah tahu fiktif. Baju 175. Tapi jauh banget, 10 km. Saya cari yang paling dekat. Car, bike. Ini bike ada dong. Di sini ada car, food and shop. Wah, tapi ini kayaknya bisa deh. 40.000, 11.000. Oke, minta. Kalau ini saya rasa ini nggak fiktif, ya kan? Terima. Saya coba langsung pesan aja ya. Saya menuju ke sana. Karena saya yakin ini bukan fiktif. Kita buktikan. Jadi kamu kalau driver udah tahu cara membedakan mana. Ambil arah selatan di Jalan Yosudarso menuju Jalan Yosudarso 7. Jadi driver kalau udah tahu cara membedakan mana orderan fiktif dan mana orderan real, itu udah enak ambil orderannya. Yang penting kamu itu udah tahu di mana rumah customernya, rumah yang kita mau ambil barang ini. Pastikan itu rumah customernya. Kalau perlu foto muka
customernya gitu. Kalau perlu ya. Jangan dibuat wallpaper ya. Misi. Ya, yang mana? Oh ini. Oh ini kasih. Berarti di sana dia kasih 52 Kang. Omar dia setahu. Oh ya, oke. Kasih. Nah, ini saya mau ini mulai jalan. Oke, di sini langsung ke sana. Ke arah utara, lalu belok kanan. Oke, permisi. Oke. Nah, itu tadi ada 2 titik kalau teman-teman lihat ya. Yang titik pengantarannya itu. Nah, yang teman-teman lihat ini ada 2 titik, sebenarnya itu titiknya 1. Cuma mungkin customernya dia ketekan 2 kali, tapi itu kan sama aja ya. Jadi dia kasih 12.000 dapat. Boleh. Oke, jadi di sini udah sampai. Anda sudah tiba di Balai Perbenihan Ehem-Ehem. Bukan perbenihan itu. Itu perbenihan lain. Oke, jadi di sini selesai. Nah, ini kan nggak bukan fiktif kan, kita dapat 52.000 atau saya dapat 12.000. Ini Kak. Terima kasih. Oke. Kita dapat selesaikan dengan aman. Oke, nah di sini karena saya udah selesaikan, yang orderan yang tadi itu belum masuk di statistik ya. Walaupun sudah ada di orderan terselesaikan, tapi belum masuk di statistik. Statistik yang masuk itu adalah orderan yang tadi, yang penipuan. Kita akan lihat. Nah, ini statistik uang. Nah, di sini udah ada komisinya 1.500. Jadi otomatis ini kan yang 14.500 kan, yang orderan penipuan tadi. Berarti saldo kita udah terkurang 1.500. Nah, ini komisinya udah terkurang 1.500. Saya lihat untuk transaksi saldonya itu tadi ada terkurang 1.500. Nah, yang ini tanggal 15 kan 1.500, belum ada penambahan lagi. Oke, kita cari lagi orderan dulu. Nah, diam-diam dapat orderan baik secara otomatis SMP 6. Oke deh, kita on the way ke sana. Tumben-tumbenan dapat orderan baik. Biasanya ngambil terus karena maklum ya, ini akunnya itu akun non prioritas. Ini saya udah nggak pakai Google Maps karena udah tahu tempatnya. Jika Anda tidak butuh saya uninstall diri saja. Bukan begitu. Tapi ngapain kalau udah tahu tempat terus cuman dekat juga harus pakai kamu. Ya, kamu istirahat aja lah dulu. Oke, sudah tiba. Oke, sudah. Ini ini kembalian. Oh ya, makasih. Dapatnya 10.000. Emang padahal cuma 8.000 loh tadinya. Oke, jadi untuk orderan Maxim yang fiktif, sebenarnya itu bukan urusan driver. Driver cukup tahu, yang penting bisa membedakan mana orderan fiktif dan mana orderan yang real. Kalau udah tahu fiktif, ya udah, berarti jangan diambil. Tapi kalau udah terlanjur, ya kamu bisa lakukan seperti tadi. Dan terima kasih banyak juga untuk komen dari Bang Muhammad Ridwan. Jadi itu juga buat tambahan ya buat teman-teman. Nah, dan di sini saya lihat untuk transaksi akun belum ada pengembalian ya, masih sama akun. Masih minus, belum ada pengembalian. Nggak tahu ini pengembaliannya berapa lama. Oke, jadi sampai di sini saya mau lanjut untuk menarik atau ini berapa. Oke, jadi yang belum subscribe tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia ojek online. Dan jangan lupa untuk like juga, suka dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan collection online selanjutnya. Semoga hari ini menyenangkan. See you next video. Bye.